Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu. Kali ini kita akan memikirkan satu topik yang baru lagi tentang manusia yang unggul. Manusia unggul adalah manusia yang tentunya diimpikan, didambakan. Dan banyak sekali judul-judul buku yang memakai kata manusia unggul. Manusia unggul itu menyangkut SDM. Manusia unggul itu untuk mengantisipasi dunia iptek yang berkembang secara luar biasa. Tetapi saya akan sekarang membicarakan manusia unggul dalam perspektif rohani, bagaimana kaitan yang digugat atau dituntut oleh Alkitab dari tiap orang percaya untuk menjadi manusia unggul, sehingga mampu berkarya di tiap aspek kehidupannya, sehingga dia unggul dalam segala lini. Karena bukankah orang percaya sudah diberkati oleh Tuhan untuk menjadi kepala dan bukan ekor? Tetapi menjadi kepala bukan ekor itu bukan kuantitatif, melainkan kualitatif. Bagaimana menjadi kepala bukan ekor itu bukan menjadi kepala kantor ya atau lain sebagainya, tapi bagaimana menjadi model. Menjadi kepala bukan ekor bukan sama dengan menjadi kaya dan tidak miskin. Tidak mengapa miskin selama model hidupmu, moralitas hidupmu menjadi ukuran dan tiruan ditiru oleh banyak orang, menjadi contoh, menjadi teladan. Nah, itu yang penting. Nah, oleh karena itu saudara, kita akan memikirkan manusia unggul ini. Yang pertama, kita akan melihat manusia yang cerdas. Manusia cerdas ini akan kita lihat di dalam Amsal pasal 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Amsal pasal 8, 5 sampai 9, demikian firman Tuhan. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam, dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang belat-belit atau serong. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Judul yang diberikan Wejangan Hikmat ini membicarakan sebetulnya satu personifikasi bagi Yesus Kristus Tuhan di waktu yang lampau, artinya prainkarnasi. Nah, oleh karena itu saudara, gambaran ini menjadi sangat luar biasa, mau mengekspresikan dia yang merupakan sumber segala sesuatu. Karena itu dikatakan supaya orang yang tidak berpengalaman tuntutlah kecerdasan, orang yang bebal mengertilah dalam hati. Dari mana? Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam. Jadi dari sang sumber itu kita mendengar, sehingga dengan demikian orang-orang yang tidak berpengalaman menuntut satu kecerdasan. Mari kita bicara orang tidak berpengalaman. Kalau orang tidak berpengalaman lebih mau mengatakan sebetulnya gambaran kepada keterbatasan akan pengetahuan. Kalau orang tidak berpengalaman artinya kan begini. Loh, kamu gimana sih? Begitu aja kok ketipu? Iya Pak, saya pikir tadi orang itu baik. Ternyata, waduh, sudah saya kasih segala sesuatunya Pak. Saya pikir dia akan kembalikan, dia bilang akan dapat untung yang besar. Ternyata saya ketipu. Mengapa engkau bisa ketipu? Saya pikir dia baik. Bagaimana kau bisa pikir dia baik? Di kota besar ini banyak pembohong, banyak penipu. Mudah dengan segera kita akan menemukan kalimat seperti itu. Dan dengan segera kita juga akan mendengar cerita dari tiap orang yang ditipu. Iya, saya kapok. Ini pelajaran bagi saya. Saudara, kurang pengalaman membuat seseorang menjadi mudah menjadi sebagai korban. Kurang pengalaman membuat seseorang terjebak pada perangkap yang salah, mengakibatkan ia menjadi korban daripada sebuah tipu muslihat atau kejahatan. Karena itulah yang kurang pengalaman mesti datang dan belajar kepada yang berpengalaman. Dan sumber segala pengalaman itu digambarkan sebagai Tuhan sang kebenaran itu. Iya, hikmat itu. Supaya kita datang dan belajar kepada dia. Sehingga dengan demikian orang-orang yang tidak berpengalaman tidak lagi tertipu. Tetapi ada yang digugat, yaitu bagaimana kita harus menuntut kecerdasan, mengejar kecerdasan, hidup dalam kecerdasan, bertanding dalam kecerdasan. Itu menjadi pikiran-pikiran yang serius yang perlu ditumbuh kembangkan. Kecerdasan menjadi hal yang tidak bisa diganggu gugat, yang harus menjadi sesuatu yang penting di dalam kehidupan. Kecerdasan menjadi sesuatu yang harus ditumbuh kembangkan. Saudaraku yang kekasih, ini menjadi perlu bagi kita. Pembelajaran yang serius di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita. Ya, Anda mesti menjadi orang yang cerdas. Karena itu tuntutlah, kejarlah. Gandakan dirimu pada kecerdasan yang luar biasa. Untuk kau boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu.
Saudara, menjadi menarik sekali bukan kalau kita pikirkan dan kita lanjutkan. Sehingga dengan demikian kita betul-betul melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan hidup kita menjadi hidup yang sungguh-sungguh hidup yang berkemenangan. Di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Alangkah indahnya. Maka kecerdasan harusnya menjadi milik tiap orang percaya. Supaya orang percaya tidak terjebak pada perangkap yang salah. Jadi yang tidak berpengalaman belajar. Begitu pula di dalam ajaran, saudara. Kenapa sih orang Kristen bisa disesatkan? Kenapa sih orang Kristen mudah tersesat? Jawabannya gampang, karena tidak pengalaman. Artinya apa? Karena kurang berpengetahuan. Artinya lagi apa? Karena kurang menuntut kecerdasan. Sehingga kita akhirnya mudah terlena kepada apa yang dikatakan para pengkhotbah, kita terima mentah-mentah. Padahal Alkitab belum tentu bicara seperti itu. Ironis bukan? Seringkali dalam pelayanan kemudian Anda tanya jawab, orang akan tanya, Pak, kan ada yang begini gitu ya. Dia memberikan satu statement. Saya langsung jawab, saya enggak tahu tuh yang begitu. Di mana ya ayatnya? Enggak bisa nunjukin. Enggak, Pak, ada waktu itu Pak Pendeta bilang gini. Lalu saya tunjukkan ayat yang berlawanan dengan itu. Loh, ini ayat Alkitab bilang begini. Yang mana itu? Mulai dia bingung. Kata Pak Pendeta, kata pengkhotbah. Ini jadi selalu repot, saudara. Mestinya kan apa kata Alkitab lewat pengkhotbah. Apa kata Alkitab lewat Pak Pendeta. Memang begitu enggak sih? Maksudnya itu sama seperti saya bicara. Anda simak, Anda baca lagi bacaan itu. Begitu enggak? Sehingga kita tidak menjadi terjebak. Itu sebab ketika dikatakan dalam hal ini, hai orang yang tidak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan, menunjukkan kecerdasan itu penting. Tapi ingat, sumber sang kecerdasan itu adalah hikmat yang luar biasa itu. Hikmat yang ada pada mula dari seluruh kehidupan yang ada itu. Ya. Itu yang menjadi penting di dalam hidup kita. Sehingga kita tidak terjebak pada perangkap yang salah. Sumber hikmat itu. Nah, jadi saudara yang kekasih, ketika kemudian orang hanya mendengar tanpa menguji, akhirnya dia salah. Lalu tersesatlah. Celakanya sesudah dia tersesat, dianggap dia tidak tersesat. Ini yang bikin repot lagi, bukan? Lalu ada orang tanya sama saya, Pak, kalau mereka tersesat, kenapa enggak rasa mereka tersesat? Mereka bilang mereka benar. Yes. Ketika engkau meyakini satu keyakinan yang salah menjadi keyakinanmu, pasti menurutmu itu benar. Orang yang beda dengan keyakinanmu yang sebetulnya benar, pasti kau katakan itu salah, bukan? Bukankah semua agama sama? Untuk mengatakan benar, padahal perbedaannya tolak belakang misalnya. Tapi kenapa tetap ada pengikutnya? Sama dengan kekristenan. Orang yang sudah ngaco jalannya akan merasa luar biasa, merasa paling benar dalam kebenaran yang mereka yakini. Itu sebab ketika pengkhotbah menjadi ukuran kebenaran, kacaulah kehidupan gereja. Ketika denominasi menjadi andalan, lemahlah persendian gereja. Karena seharusnya orang kembali kepada Alkitab untuk mampu mengendalikan diri tanpa memaksa orang dengan apa yang diketahuinya. Ayo tuntutlah kecerdasan. Supaya kita tahu, jangan-jangan yang kita tahu itu salah. 1 atau 2. Yang kita tahu itu ternyata cuma separuh, bukan seutuhnya. Atau 3. Yang kita pikir kita tahu, ternyata kita nggak tahu, malah lebih parah lagi. Kan begitu. Jadi belajar. Sehingga dengan demikian menuntut kecerdasan membawa orang Kristen mencintai sumber kecerdasan itu sendiri, yaitu firman itu. Belajar di situ. Loh, apa kaitannya Pak dengan kehidupan sehari-hari? Wow, jelas banget. Ingat dulu ya basic tadi ya. Kurang pengalaman atau kurang hal yang pengetahuan, maka disuruh mengejar kecerdasan. Loh, kurang pengalaman kan gak tentu kurang pengetahuan. Kalau bukan kurang pengetahuan, maksudnya ngapain disuruh kejar kecerdasan? Jadi dari kalimat itu kita bisa tahu kan, karena itu satu kalimat yang nyambung kan. Jadi kalau dikatakan, hai orang yang tak berpengalaman tuntutlah kecerdasan, berarti itu berkaitan dengan pengetahuan, maka disuruh menuntut kecerdasan. Itu dulu prinsipnya. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, di dalam bagian-bagian seperti itulah kemudian kita bisa belajar bagaimana sebagai orang yang tidak berpengalaman kita menuntut sebuah kecerdasan di dalam kehidupan kita. Ya, sehingga kemudian kita tahu. Sehingga kita tidak mudah tertipu, bukan? Nah, kalau kemudian kita sudah tahu, misalnya terlatih dengan kecerdasan itu dalam bidang rohani tadi, belajar dari Tuhan itu, maka kita juga akan cerdas memahami dalam hidup ini toh, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Tuhan mau saya kemana arahnya, jadi jauh lebih mudah. Jadi kecerdasan tidak selalu berbicara tentang angka-angka di sekolah atau IQ. Bukan saja tentang IQ, tapi EQ juga bukan saja itu.
Lalu ada orang bilang sekarang SQ, spiritual questions. Itu perlu dipergugat dan dipertanyakan ulang. Kalau spiritual bisa diukur. Manusia ini apa lagi nih? Padahal spiritual adalah keunggulan yang tidak terukur, bukan yang tidak tersentuh. Yang membuat seseorang bisa tampil dan hidup secara ekstra lebih dari kapasitas yang ada pada diri dia. Iya kan? Iman membuat kita kuat hidup ini. Dan iman membuat kita bersyukur. Bahkan memuji Tuhan dalam kematian. Wow, hebat ya. Jadi tidak bisa diukur itu. Kalau diukur, maka nggak ada keunggulan spiritual itu lagi. Nah, jadi tapi apa pengertian spiritual? Bagi yang mengukur, itu perlu dipertanyakan lagi. Pengertiannya apa? Pengertiannya begini, Pak. Pantas bisa diukur. Maksud kita spiritual bukan itu. Kan gitu ya. Nah itu cerdas namanya. Sehingga ya sudah, itu teritori dia. Tapi kita jangan terus lalu main mentah-mentah, main jiplak aja, main fotokopi aja. Padahal definisi yang kita pakai dengan dia pakai tentang spiritual berbeda. Kan jadi salah lagi. Iya kan? Tapi dia benar dalam definisi yang dia pakai loh. Tapi kita definisinya lain. Menjadi salah dalam definisi kita. Nah jadi perumusan definisi hanya mungkin orang yang cerdas. Lalu apa hubungannya dengan pengalaman? Kalau banyak hal yang kau alami dalam hidupmu, pengalaman yang baik, pengalaman yang benar akan memberikan tumpukan-tumpukan pengetahuan yang luar biasa. Nah itulah yang hebatnya. Nah karena itu saudara yang kekasih, dikatakan orang yang bebal mengertilah dalam hatimu. Bebal itu adalah orang yang gak mau belajar kan. Bebal itu udah tahu salah, dikasih tahu salah, masih dablek gitu lah. Nah itu disuruh belajar, mengerti dalam hatimu. Karena bebal akan membuat kau bodoh dan tidak berpengetahuan. Bebal akan membuat engkau tidak belajar dan tidak mempunyai tumpukan pengalaman sekalipun banyak mengalami peristiwa-peristiwa dalam kehidupan. Karena bebalnya. Tapi yang mau belajar, mengerti dalam hati, itu akan jadi aset yang luar biasa. Itu yang harus diperhatikan. Oleh karena itu ketika dia berkata, dengarlah. Karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran dan kepastikan adalah kekejian bagi bibirku. Jadi belajar kepada sang hikmat itu akan memberikan kita pengertian yang luar biasa. Karena kebenaran akan diungkapkannya, kebenaran yang akan diajarkannya sementara ya kepastikan menjadi kebenciannya. Itu tidak suka. Oleh karena itulah kebenaran yang dikatakan merupakan penjelasan hal yang luar biasa. Sekaligus dia menunjukkan perkara-perkara yang tepat dalam kehidupan. Wow, ini menjadi value of life kita, nilai-nilai hidup kita. Nah, jadi kita bisa melihat betapa pentingnya kita hidup di dalam hikmat itu dan betapa pentingnya hikmat itu mengendalikan seluruh kehidupan kita. Karena itu kita mesti jadi manusia yang cerdas kan? Ya. Dan manusia cerdas itu adalah begini, dia tidak akan menipu. Kenapa? Kalau dia menipu, orang cerdas tahu. Di sini dia sukses, nanti belakang dia hancur. Jadi long term dia hitung. Orang tidak cerdas selalu short term. Tipu sana, tipu sini, untung sana, untung sini, sombong sana, sombong sini. Dia punya. Tetapi 1 tahun, 10 tahun, habislah semua. Karena kemudian dunia bisa berubah. Yang tadi teman menjadi musuh. Yang tadi dia injak, sekarang menginjak dia. Pertandingan bisa berubah dengan segera. Pembalasan dendam tidak kunjung usai. Tapi orang cerdas selalu mampu berhitung bukan saja hidup short term, long term di sini, tapi nanti dalam kekekalan. Kecerdasannya menembus ruang dan waktu untuk memahami keutuhan akan kebenaran. Maka kita harus jadi manusia yang cerdas. Yang tahu di mana hidup, kapan hidup, kemana tujuan hidup kita. Iya kan? Sehingga dengan demikian kita tidak tertipu pada kehidupan, tidak tersesat di dalam kehidupan, tetapi selalu tepat arah. Seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena itu belajar pada dia. Jangan bebal. Belajar pada dia yang mengatakan perkara-perkara yang luar biasa. Belajar kepada dia yang mengatakan hal-hal yang tepat, yang tidak meleset. Belajar kepada dia yang mengajarkan tentang kebenaran. Dan belajarlah kepada dia yang baginya kepastikan hanyalah kekejian. Wow. Saudara-saudara, kadang-kadang kita pikir-pikir ya, apa ya korelasinya hidup benar dengan cerdas? Apa korelasinya hidup benar dengan cerdas? Apa korelasinya jauh dari kepastikan sama dengan dekat dengan pengetahuan? Mari saya tunjukkan saudara. Kalau saudara orang Kristen, cinta kebenaran dan selalu mau hidup benar, pasti saudara akan melakukan yang benar, bukan? Nah, waktu saudara melakukan benar, saudara jujur, pasti saudara tidak akan tertekan oleh apapun. Karena saudara merdeka.
Saudara tidak neko-neko, begitu istilahnya ya. Tidak mengada-ada. Kemudian yang berikut yang perlu dipikirkan lagi adalah, kalau kemudian saudara adalah orang yang betul-betul melakukan apa yang Tuhan mau, saudara adalah orang yang benar tadi, saudara akan ditambah-tambahkan hikmat oleh Tuhan sehingga makin hari makin tambah, makin smart, makin luar biasa. Nah, pada waktu saudara melakukan seluruh itu dalam pergumulan kehidupan saudara, saudara makin canggih, makin kuat, makin hebat. Nah, di sana saudara akan menemukan satu prinsip yang penting dalam kehidupan, bagaimana saudara hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kerinduan akan kebenaran membuat saudara terus belajar dan mencari yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Automatically saudara lebih smart. Lalu ada yang bilang gini, apa buktinya dia itu belajar Alkitab, sekarang malah kerjanya jadi nggak beres, ini jadi nggak beres. Saya jawab lagi, kalau orang belajar Alkitab lalu katanya studi, lalu kerjanya nggak beres, saya akan mengatakan dia tidak benar. Kalau dia benar, pasti dia rindu melakukan kebenaran, bukan hanya dalam pencarian penggalian akan makna kebenaran, tetapi juga membawanya dalam keseharian kehidupan sehingga orang bisa melihat hidupnya yang benar dan model yang benar. Itu baru benar, bukan? Jadi tidak ada kebenaran itu sepotong separuh. Kalau kemudian saudara lihat ada orang belajar Alkitab lalu tidak mau bergaul yang lain, saya jawab itu tidak benar. Begitu saja. Karena Tuhan tidak suruh kita mengasingkan dari dunia ini kan. Orang cerdas tahu untuk apa tujuannya. Kita disuruh jadi garam dan terang di dunia ini. Berarti kita hadir dalam pentas dunia ini. Berarti kita ada di sana. Jadi belajar kepada dia, mengerti apa yang menjadi kehendak dia. Sehingga apa dikatakan di dalam perkataan dari sang hikmat adalah perkataan yang adil, di mana tidak ada belat-belit atau serong. Ingat tadi lurus tepat. Ya. Sehingga itu membuat apa? Semuanya menjadi jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Kebenaran akan dapat segera Anda pahami kalau Anda cerdas. Ya kan? Semua akan menjadi jelas kalau Anda cerdas. Dan kalau mau cerdas, Anda mesti belajar. Anda mesti menuntut kecerdasan, menggali itu terus-menerus dalam kehidupan. Kepada siapa? Sumber kecerdasan yang sejati. Sumber keadilan yang selalu berbicara tepat dan tidak meleset sedikit pun. Yang tidak berbelat-belit tapi tepat kepada apa yang dimaksud. Wow. Luar biasa sekali saudara-saudara. Sehingga akhirnya dikatakan semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Karena jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan, artinya orang cerdas akan terus dengan kuat menggali pengetahuan dan akhirnya membawa dia jalan tepat arah. Alangkah luar biasanya. Nah saudara-saudara, disinilah keunggulan orang-orang Kristen yang seringkali saya kritisi ketika banyak sekali misalnya para khotbah yang cenderung tanpa sadar kurang seimbang dalam berbicara atau memang justru memang ngawur gitu ya. Kalau saya bilang kurang seimbang itu waktu dia mengatakan saudara-saudara, iman kita harus pakai. Rasio memang penting tetapi tidak boleh diandalkan. Tentu saja orang mengandalkan pikiran mengabaikan Tuhan, itu yang Tuhan salah. Tapi orang yang cinta Tuhan memakai pikiran, itu yang Tuhan mau. Mengandalkan, memakai, tolong dilihat. Jadi tidak sama dengan kita tidak memakai pikiran kita secara maksimal. Nah, yang lebih negatif tentu akan mengatakan jangan pakai otak, ya pakai iman saja. Itu lebih gila lagi. Karena Alkitab sendiri tidak pernah ngomong itu. Alkitab selalu berbicara tentang kecerdasan, Alkitab berbicara tentang pengetahuan. Nah karena itulah ini membuat rentan di dalam kekristenan sehingga banyak umat akhirnya menghidupi dua dunia yang berbeda sekali. Kadang-kadang kita lihat ini orang kuliah cerdas, pintar begitu ya, IP-nya lulus bagus. Tapi kemudian dalam keseharian kita kaget, shock. Kenapa? Kenapa? Jawabannya gampang. Karena kok hidupnya begitu ya? Hidupnya itu kok aneh ya? Di sekolah pintar gini ikut ajaran yang nggak masuk ngerti kita. Ya, yang ngawur gitu. Kok dia nggak tahu ya? Bukan dia nggak tahu. Waktu dia belajar dia pakai otaknya maksimal. Waktu kemudian dia kebaktian dia bunuh tuh otak. Sehingga dia tidak menganalisa, tidak mencerna. Dia terima begitu saja tanpa mempertanyakan, tanpa mengujinya seperti ketika dia studi. Aneh sekali kan? Sehingga terjadi ambivalen. Terjadi keanehan. Orang pintar ya kok bisa jadi bodoh tanpa beragama. Itu sebab orang mengkritik dari luar. Agama itu memang bikin orang jadi bodoh. Mau disalahin gak bisa juga. Karena kadang dalam faktanya memang begitu. Walaupun seharusnya tidak begitu. Karena itulah kita perlu belajar saudaraku.
memahami satu kebenaran dengan utuh, sehingga kita menjadi manusia yang cerdas di dalam kehidupan kita. Kita menuntut sebuah kecerdasan di dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian kecerdasan memberikan satu suplai yang luar biasa. Dan pengetahuan kita terus bertumbuh, bertambah untuk seperti apa yang Tuhan mau. Ini perlu, saudara. Oleh karena itu mari kita sama-sama memahami sebagai umat Tuhan. Di posisi apapun kita, suami, istri, orang tua, anak, kerja atau tidak kerja. Bagaimana menjadi manusia yang cerdas itu. Sehingga ibu-ibu bisa memaintain hubungan dengan suami dengan baik. Bagaimana juga membina anak-anak dengan baik. Begitu juga anak-anak di sekolah. Bisa bergaul dengan baik. Bagaimana memenangkan masa depannya dengan baik. Suami di kantor. Bagaimana kemudian menjalani hari-hari kerjanya dan meniti karirnya dengan baik. Kita mesti cerdas. Dan itu akan terus menuntun membimbing kita. Untuk menggapai kemenangan demi kemenangan. Sehingga nama Tuhan sungguh dipermuliakan. Dan dunia melihat kita, mengakui kita orang-orang yang unggul, orang-orang yang cerdas. Karena kita takut akan Tuhan. Alangkah indahnya. Karena itu jadi satu kesaksian yang tidak bisa dibantah oleh siapa saja di kolong langit ini. Wow, itulah kekristenan. Nah pertanyaannya tentu adalah apakah saudara mencintai pengetahuan? Apakah saudara menggali dan mencarinya? Apakah saudara seorang yang cerdas untuk itu? Ingat, ini bukan soal berapa IQ saudara, tapi soal berapa kesadaran saudara. Kecerdasan adalah orang yang sadar untuk mau belajar, sehingga dia menjadi luar biasa besar. Kesalahan adalah ketika mematikan kemauan, sehingga ia tak pernah berpengetahuan. Itu sangat mengerikan. Semoga Anda dan saya adalah manusia cerdas. Yang cerdas karena takut akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami, untuk pimpinan dan tuntunan-Mu. Dan kami juga mau berdoa menyerahkan segenap hidup kami supaya terus hidup menyenangkan hati Tuhan. Berdoa juga untuk setiap saudara supaya semakin bergairah dalam menggali diri. Kemampuan yang ada Tuhan tanamkan sehingga sungguh mereka boleh menjadi orang yang berpengetahuan, cerdas menyikapi kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami hidup, kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa dalam sorga. Amin.